Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Hai Sheris. Kali ini aku pengen banget berbagi resep aku bikin ketupat yang dia tuh hemat gas walaupun menggunakan panci konvensional atau bukan presto ya. Tapi hasilnya padat dan juga kenyal seperti ini teman-teman. Bagian dalamnya putih, enggak kecoklatan, dan dia itu awet sampai berhari-hari. Walaupun teman-teman enggak panasin lagi, dia itu tetap padat, kemudian tetap kenyal ya. Teman-teman bisa lihat ketika aku potong-potong ketupatnya seperti ini, dia itu udah kelihatan banget kalau ketupatnya lembut. Dan ini tuh bakalan beneran deh enak banget. Teman-teman harus coba ya. Apalagi kalau udah dipadu-padankan dengan opor ayam dan juga sambal goreng ati amplas seperti ini. Yuk kita bikin sama-sama. Oke, di sini pertama-tama aku siapkan dulu 10 buah bungkus ketupat. Lalu aku siapkan juga secukupnya air. Ini aku gunakan untuk merendam bungkus ketupatnya ya teman-teman. Jadi aku pernah coba baca-baca referensi kalau misalkan kita bisa rendam bungkus ketupatnya di dalam air dulu sebelum nanti kita rebus ya bersama beras, itu supaya nanti berasnya atau ketupat kita warnanya itu bagian luarnya enggak kecoklatan banget. Nah ini cukup kita rendam aja di air selama nanti kurang lebih 15-20 menit. Tapi pastikan semua bungkus ketupatnya terendam oleh air ya teman-teman. Jadi di sini aku pengen coba praktekin apakah referensi yang aku dapat itu benar ya. Setelah itu ini kita siapkan 500 gram beras. Aku gunakan beras pera ya teman-teman. Cuci bersih, kemudian kita rendam selama kurang lebih 1-2 jam. Ini supaya nanti berasnya itu bisa lembut, kemudian juga kenyal hasilnya ketupat kita. Nah, kalau misalkan bungkusan ketupatnya itu sudah selesai kita rendam, kita akan tiriskan dulu supaya airnya itu benar-benar asat ya. Nah, kalau udah ini kita akan rapikan dulu ya bungkusan ketupatnya. Kita rapikan seperti ini aja supaya nanti tuh nggak kelihatan messy atau berantakan ketika kita rebus. Next, ini untuk beras yang sudah kita rendam tadi selama 1-2 jam, ini bisa kita tiriskan dulu ya teman-teman supaya kadar airnya juga berkurang dan sampai nanti asat. Ini akan kita letakkan ke dalam mangkok dulu ya. Oke teman-teman, ini untuk bungkusan ketupat dan juga berasnya sudah siap. Kita tinggal isikan aja beras ke dalam bungkusan ketupat. Di sini aku gunakan corong seperti ini teman-teman. Jadi aku ambil dari botol aja, kemudian dipotong, dan ini akan sangat mempermudah proses kita mengisikan beras ke dalam bungkusan ketupatnya. Tuh, dia juga jadi nggak berantakan ya. Isi dengan beras sebanyak 3-4 sendok makan, tergantung dari ukuran besarnya bungkusan ketupatnya ya teman-teman. Di sini pun ukuran bungkusan ketupat ini beda-beda teman-teman. Tapi yang pasti kita isi sampai setengahnya aja seperti ini. Nah, kita mampatkan ya atau tarik bagian ujung-ujungnya supaya rapi dan juga rapat gini. Setelah itu kita lakukan proses ini sampai semuanya selesai. Pastikan benar-benar bungkusannya rapi, jadi nggak ada beras-beras yang tumpah-tumpah. Nah ini Masya Allah cantik-cantik banget ya. Kita akan bikin sekarang yuk ketupat versi yang hemat gas, tapi ini tuh akan hasilnya padat, kenyal, dan bagian dalamnya putih. Nah ini kita akan satukan semua bungkusan ketupatnya, akan kita ikat supaya nanti nggak messy, nggak berantakan ketika kita rebus. Kalian bisa langsung ikat menggunakan janurnya atau menggunakan apapun yang kalian suka ya. Yang penting pastikan rapi aja teman-teman. Nah, di sini aku gunakan pengikat dari bawaan waktu aku beli bungkusan ketupatnya.
Oke, udah cantik seperti ini, rapi, ini siap untuk kita rebus. Di sini aku udah siapkan air yang sudah aku panaskan ya di dalam panci. Ini boleh sampai mendidih banget supaya nanti prosesnya juga lebih cepat ya. Pastikan nanti semua bungkusan ketupatnya terendam oleh air. Dan benar-benar sekali lagi aku ingatkan, pastikan airnya sudah panas banget atau mendidih ya teman-teman, supaya prosesnya lebih cepat. Nah, ini boleh kita rapikan, yang penting bungkusan ketupatnya terendam air. Lalu ini tinggal kita rebus sampai nanti airnya mendidih dulu ya. Nah, kalau sudah mendidih lagi seperti ini akan kita tutup dan akan mulai kita masak lagi selama 15 menit tanpa buka tutup pancinya ya. Nah, setelah 15 menit, matikan api kompor dan diamkan selama 30 menit. Ingat ya, jangan buka tutup pancinya, dan di sini aku beri pemberat agar uap air tidak ada yang keluar. Jadi, proses pemasakan ketupat di dalam panci itu benar-benar maksimal. Dan 30 menit kemudian, kita akan lihat dulu kondisi airnya udah berkurang seberapa. Nah, ini kemudian kita rapikan lagi aja ketupatnya. Kita akan tambahkan air secukupnya aja, hanya sampai nanti semua ketupat terendam lagi ya. Kalau udah, ini akan kita masak kembali hingga airnya mendidih dulu. Nah, kalau udah mendidih seperti ini, maka kita akan melakukan proses masak 15 menit yang kedua, teman-teman. Setelah proses 15 menit selesai, kita diamkan kembali selama 30 menit tanpa membuka tutup pancinya ya. Ini adalah proses masak yang terakhir. Nah, kita diamkan aja dulu. Setelah itu 30 menit kemudian, ini dia hasilnya teman-teman. Air di dalam panci kita tuh masih panas banget, jadi hati-hati ya. Kita angkat ketupatnya, dan ini teman-teman bisa gantung aja untuk hasil yang terbaik, atau ditiriskan pada cooling rack seperti ini. Nah, ini fungsinya agar kadar airnya benar-benar asat ya, atau habis. Jadi nanti ketupat kita itu juga awet, nggak mudah basi, serta bagian dalamnya itu padat teman-teman, nggak lembek. Nah, kita tunggu dingin aja. Setelah itu, ini bisa kita potong-potong ya teman-teman. Nah, kita akan mulai potong dan lihat bagian dalamnya. Oh, Masya Allah, bisa dilihat ya teman-teman, dari proses kita memotong aja kelihatan kalau ketupat kita ini dalamnya itu empuk atau lembut dan juga kenyal ya. Tuh, padat, dan ini tuh kenyal banget seperti ini teman-teman. Bagian dalamnya putih, enggak kecoklatan ya. Wow, Masya Allah, ini prosesnya cepet banget dan hasilnya maksimal banget deh. Tuh, cantik banget ya teman-teman. Kita akan mulai potong-potong yuk, sebelum nanti kita santap bersama dish yang lain. Jadi walaupun kita menggunakan panci konvensional, bukan yang presto, tenang aja, kita bisa bikin ketupat yang enak tapi hemat gas ya. Tuh, Masya Allah, rapi banget potongannya, dan ini tuh benar-benar satisfying gitu. Walaupun kayak cuman motong ketupat aja, tapi every time is satisfying when we make ketupat gitu. Lihat teman-teman hasilnya. Kalian bisa coba di rumah ya, praktekkan, dan kalau misalkan berhasil, dan insya Allah pasti berhasil teman-teman, kalian bisa tag aku juga ya di Instagram ataupun di kolom komentar. Jadi aku pengen tahu opini teman-teman. Ini dia hasilnya, ketupat kita yang cantik banget, kenyal, putih bagian dalamnya, awet berhari-hari ya teman-teman. Dan kalian bisa sajikan bersama opor ayam, sambal goreng ati ampela seperti ini, atau dengan menu yang lainnya. So, terima kasih banyak udah nonton video ini sampai habis. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. See you in my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, Cheris.